Hari-hari yang ditunggu pun sudah tiba. Liburan panjang sekolah itu akan mereka isi dengan berbagai macam hal-hal menyenangkan di desa kakek. Desa yang sudah lama tidak pernah keluarga Anggi kunjungi lagi. Kurang lebih sekitar 10 tahun, Anggi tidak pernah datang ke desa kakeknya. Terakhir ke desa saat dia berusia sekitar 7 tahunan. Dan sekarang usia Anggi sudah menginjak usia 17 tahun. Dan selama 10 tahun terakhir, kakek dan neneknya lah yang selalu datang ke kota untuk mengunjungi keluarga Anggi. "Gi, kamu sudah selesai packingnya?" tanya mamahnya masuk ke kamar Anggi. "Sudah, Mah." Mama mengangguk dengan bibir tersenyum. Lalu mamanya itu keluar dari kamar Anggi. Tak lama kemudian, terdengar suara mamanya yang kaget dari kamar sebelah. Kamar Angga yang merupakan adik dari Anggi. "Ya Allah, enggak. Banyaknya barang yang kau bawa itu. Ini ceritanya kamu mau liburan atau pindahan?" tanya mamanya. Anggi yang kurang akur dengan adik laki-lakinya itu juga mengkompori sama mama supaya Angga kena marah. Namun mamanya yang pada dasarnya memang bukan wanita pemarah, tentu saja tidak menanggapi kata Anggi yang kompor itu. Anggi ditegur dan ganti Angga yang memintanya. "Kalian ini ya, kalau orang lain lihat punya adik laki-laki itu gak pernah berantem kayak gini, akur. Kalian malah berantem terus, emang gak capek?" ujar mamanya membuat Anggi dan Angga langsung terdiam. Ujung-ujungnya, Angga hanya disuruh untuk mengurangi barang bawaannya oleh ibunya itu. Malam itu, Anggi tidak bisa tidur. Ia begitu bersemangat untuk berangkat ke desa kakeknya besok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. "Masuk aja, gak dikunci." "Hi, maaf aku mau pinjam kameramu ya," ujar Angga. "Gak ah, kamu sendiri kan punya. Jadi ngapain kamu pinjam sama aku?" "Punyaku rusak. Kemarin dibanting pacarku." "Ya suruhlah pacarmu ganti. Enak aja mau pinjam punyaku." "Tolong ya pinjam." "Tidak." "Oke, inilah. Aku bakal nuruti sama kamu 1 minggu penuh. Kamu mau nyuruh apapun aku pasti ikutin." "Enggak, 2 minggu deh." "Gimana?" "Enggak." "3 minggu." "Enggak." "Ya deh 1 bulan gimana?" Anggi terlihat berpikir. "Gimana? Boleh nyuruh apa aja?" tanya Anggi. "Iya semaumu." Gimana ya? Menarik sih. Tapi janjimu itu gak bisa dipegang. Kayak waktu kamu janjiin dulu ke aku. "Gak kok Nggi, itu mungkin dulu. Kalau sekarang gak akan. Aku janji kok. Gini aja, aku kasih tahu kamu rahasiaku. Dan kamu bisa jadikan rahasiaku itu sebagai jaminan. Gimana?" "Emang apa rahasiamu?" tanya Anggi penasaran. Angga menunduk. "Aku pernah berak di celana," jawab Angga pelan. Anggi langsung tertawa saat itu. "Serius?" tanya Anggi sambil menggigit perutnya yang terasa sakit karena tertawa. Angga mengangguk. "Itu bagaimana ceritanya? Kok bisa kayak gitu?" "Ya waktu itu kan aku lagi tantangan tuh. Makan mie pedas banget. Aku memang menang saat itu. Tapi efeknya perutku sakit sampai mencret-mencret. Malu aku kalau ingat itu lagi. Mana waktu itu aku lagi sama pacarku lagi." Anggi benar-benar tertawa lepas setelah mendengar cerita adiknya itu. "Jadi bagaimana Anggi? Boleh kan?" tanya Angga kepada Anggi yang masih tertawa itu. "Iya, iya ambil aja. Tapi awas ya, jangan sampai rusak. Aku belinya pakai uangku sendiri loh." "Iya nggak akan. Oh iya, satu lagi. Aku mau kau memanggilku dengan panggilan Tuan Putri ya. Ya seenggaknya 1 bulan ini deh. Kamu manis-manisin kakak cantikmu ini." Angga hanya mengangguk. Dan setelah itu ia berdiri dan berjalan ke arah meja kakaknya tersebut. Dan setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Angga berniat untuk langsung keluar. Namun baru saja ia hendak keluar, tiba-tiba Anggi memanggilnya. "Kak, kayaknya aku lapar deh. Bisa minta tolong nggak masakin mie instan dong?" Angga menarik napas panjang. Ia lalu berbalik, bibirnya tersenyum dan kepalanya mengangguk. "Baik Tuan Putri," ujar Angga seraya membungkuk. Anggi yang melihatnya lantas menahan tawa. "Ya sudah cepetan, gak pakai lama." "Dasar malampir," gerutu Angga. Dan setelah itu keluar dari kamar Anggi. Keesokan harinya, mereka sudah bersiap. Semua barang-barang bawaan dimasukkan ke dalam mobil. Dan setelah semuanya siap, mereka pun berangkat.
Jadi kakek mereka yang akan didatangi itu adalah orang tua dari ayahnya Anggi. Sementara orang tua dari ibunya Anggi sudah lama meninggal. Perjalanan menuju desa kakeknya itu membutuhkan waktu sekitar 16 jam kurang lebih. Angga sibuk memvideokan perjalanan mereka. Sementara Anggi tampak asik menikmati lagu sambil melihat keluar jendela mobil. Sepertinya kita tidak akan sampai tepat waktu. Perjalanannya sangat melelahkan. Pinggang Abah rasanya sakit banget, ujar ayahnya tersebut. Iya bah, jangankan Abah, aku yang masih muda saja merasakannya. Gak apa-apa lah, kita banyak istirahat. Gak perlu dipaksain harus sampai tepat waktu, ujar Angga. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan 20 jam, akhirnya mereka pun sampai di desa kakeknya. Kakek dan neneknya itu menyambut mereka dengan bahagia. Keesokan harinya, keluarga jauh pun berdatangan ke rumah kakeknya untuk bertemu dengan ayahnya Anggi, mamanya, Anggi, dan Angga. Barulah di hari ketiga, saat mereka berada di rumah kakeknya, Anggi dan Angga bisa menikmati waktu liburan mereka. Mereka diajak oleh kakeknya ke kebun untuk memetik buah tiwada atau cempedak yang memang sedang musim saat itu. Tak lupa, Angga selalu memvideokan setiap momen di sana dengan kameranya yang sebelumnya sudah ia pinjam dari Anggi. Kek, itu apa ya? Tanya Angga menuju ke arah hewan yang dibawa oleh si kakek. Anak puhis, ini bisa dipiara. Kalau dirawat, dia bisa jinak. Mau pelihara? Tanya kakeknya kepada kedua cucunya itu. Aku mau kek, ujar Angga saat itu langsung berujar kepada kakeknya. Tapi terlihat Anggi sendiri sepertinya takut kepada hewan tersebut. Ya sudah, ini bawa saja. Kakek berikan untuk kamu, tapi dirawat ya. Yang benar. Kasihan, sepertinya dia itu ditinggal sama mamanya. Atau bisa jadi mamanya sudah mati. Angga mengambil anak puhis itu dari tangan kakeknya. Lalu ia masukkan anak puhis itu ke dalam bajunya. Hei, jangan dimasukkan ke dalam bajunya. Itu pamali, ujar kakeknya. Oh begitu ya kek. Angga pun langsung mengeluarkan buis itu dari dalam bajunya. Angga menggendongnya sambil sesekali memeluk anak buis itu. Malam itu, saat mereka sudah semua berkumpul mengiling makanan yang sudah tersedia, tiba-tiba terdengar suara memanggil-manggil nama kakek mereka dari luar. Kakeknya beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan ke arah pintu dengan tergesa-gesa. Ada apa ini? Tanya kakeknya kepada orang-orang tadi yang memanggilnya. Anggi dan Angga yang juga mengikuti kakeknya keluar itu melihat ada dua orang yang sedang berdiri di depan pintu. Keduanya laki-laki, satu setengah baya, yang satunya lagi mungkin sekitar 30 tahunan. Anu, anak si Ios kesurupan. Anggi dan Angga saling bertatapan. Mereka bingung. Kenapa orang-orang itu malah mendatangi kakeknya ketika ada orang yang kesurupan? Padahal setahu mereka, kakeknya itu bukanlah ustadz ataupun dukun. Ya sudah, aku ke sana, ujar kakeknya. Kek, aku ikut, kata Angga seraya memegangi tangan kakek. Tidak, jangan. Kalian di rumah saja. Jangan keluar rumah kalau kakek tidak ada. Tapi kakek tak lagi menghiraukan kedua cucunya tersebut. Si kakek langsung turun ke tanah. Tutup pintunya dan jangan keluar rumah, ujar kakeknya sebelum pergi. Anggi dan Angga masih mematung melihat kepergian kakeknya bersama kedua orang tadi. Kenapa kakek ikut orang-orang itu? Tanya Angga kepada neneknya. Ya salah itu. Orang-orang di desa ini memang sering meminta bantuan pada kakek kalau ada masalah seperti itu, jawab neneknya. Oh berarti kakek ini dukun ya, Nek? Tanya Anggi. Neneknya itu hanya tersenyum atas ucapan cucu-cucunya itu. Anggi dan Angga masih menunggu kakeknya mereka. Tapi malam itu ternyata kakeknya itu tidak pulang ke rumah. Mereka sangat khawatir. Tapi nenek, ayahnya, dan ibunya ini terlihat biasa-biasa saja. Keesokan harinya, kakeknya pulang dengan wajah terluka. Seperti ada bekas cakaran kuku di wajah si kakek. Kakek kenapa? Tanya Angga. Kakek baik-baik aja kan? Ujar Anggi. Kakeknya ini tersenyum lalu mengangguk. Iya, kakek baik-baik saja. Saat masih ingin bertanya lebih lanjut, mamanya datang. Biarkan kakek istirahat dulu, jangan diganggu. Mau tidak mau, Anggi dan Angga pun mengurungkan pertanyaan mereka. Lalu kedua kakak beradik itu pun langsung keluar rumah untuk berjalan-jalan. Saat sedang duduk santai di tepi sungai, Angga melihat ada salah satu orang yang suatu malam menemui kakek. Orang tersebut setengah berlari menuju ke arah rumah kakek lagi. Merasa penasaran,
Angga langsung mengajak Anggi untuk pulang. Dan benar saja dugaan Angga. Orang itu rupanya mendatangi kakek. "Anak saya sekarang kesurupan," ujar orang itu. "Kan sudah kubilang, kalau parasit itu berantai. Anak-anak lain jangan ada yang mendekati anak si Ios dulu. Kalau sudah begini makin susah untuk mengobatinya," ujar kakeknya marah. "Parasit? Apa itu ya?" tanya Angga. "Gak tahu." Kakeknya pergi lagi bersama orang itu. Namun kali ini, Anggi dan Angga menyusul. Mereka ingin tahu apa yang dilakukan oleh kakeknya, sekaligus untuk membuktikan apa yang benar dugaan mereka kalau kakeknya itu adalah dukun. Tentunya mereka mengikuti kakeknya ini secara diam-diam. Dan berhubung saat itu masih siang hari, jadi sangatlah mudah untuk melihat kemana kakeknya pergi. Terlihat kakek dan orang tadi masuk ke sebuah rumah, ya walaupun jarak dari rumah mereka berdiri itu lumayan jauh. Namun mereka berdua masih bisa mendengar suara teriakan nyaring dari dalam rumah itu. "Kayaknya bener deh, kalau kakek itu dukun," ujar Angga. "Bisa nyembuhin orang kesurupan, bukan berarti dukun, enggak," ujar Anggi. "Ya juga sih." Keduanya semakin mendekat. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh seseorang saat mereka menoleh ke belakang. Terlihat seorang gadis seumuran Angga sedang berdiri menatap keduanya. "Jangan dekat-dekat ke rumah itu. Di rumah itu ada yang sedang kesurupan," ujar gadis itu. "Kita lagi nunggu kakek, ya kan Gi?" ujar Angga. "Iya, kakek kami di rumah itu." "Oh, jadi kalian berdua ini cucunya kakek Adan ya?" tanya gadis itu yang langsung dijawab dengan anggukan oleh kedua cucunya. "Senang bertemu kalian," ujar si gadis tersebut. Anggi dan Angga mengangguk sambil tersenyum. "Mau ikut jalan-jalan? Kalian berdua kan belum pernah jalan-jalan keliling desa ini," tanya gadis itu. Angga dan Anggi kembali bertatapan. Mereka ragu, namun cukup tertarik dengan ajakan si gadis tersebut. Boleh tuh. Emang kita mau kemana?" ujar Angga kemudian. "Cuman jalan-jalan aja yuk." Keduanya mengikuti orang tersebut. "Namamu siapa? Dari tadi kayaknya kita belum berkenalan," ujar Angga. "Namaku Lara." "Wah, namamu cantik ya, seperti orangnya," ujar Angga. "Kalau namaku kamu Angga kan? Nah ini kakakmu Anggi kan? Dari mana kamu tahu kami?" tanya Anggi. "Ya tahulah, kan kalian cucunya Aki Adan," jawab Lara sambil tersenyum. Angga dan Anggi teringat, mereka tak menyangka kalau kakek mereka ini begitu terkenal. Bahkan orang-orang sampai mengenali cucu-cucunya. Oleh Lara, mereka diajak hingga keluar dari daerah desa mereka. Mereka memasuki kawasan perkebunan singkong, lalu memasuki hutan. Tak lama mereka sampai di sebuah sungai berbatu. Lara mengajak mereka bermain di sana. Hari itu menjadi hari yang benar-benar menyenangkan bagi mereka berdua. Hingga tiba-tiba Lara meminta izin untuk buang air besar dulu ke hili sungai. Namun setelah lama, ternyata Lara ini tidak kembali. Anggi dan Angga mencarinya dengan perasaan was-was, takut dan juga khawatir. Apalagi mereka sama sekali tidak mengingat jalan untuk pulang. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencari keberadaan si Lara, mereka berdua tidak bisa menemukannya. Akhirnya keduanya hanya bisa duduk dan menunggu dan terus berdoa demi keselamatan si Lara. Ini gimana? Masa kita sampai di malam harus di sini?" jawab Angga. "Nah, terus kamu mau gimana? Nyari jalan pulang gitu? Yang ada kita nyasar lagi," ujar Anggi. "Lara kemana sih? Apa dia ninggalin kita? Kalau bener-bener kayak gitu, dia tega ya. Terus jangan berpikir kayak gitu." Hari pun sudah hampir gelap. Sementara mereka berdua masih berada di pinggir sungai tersebut. Mereka duduk di atas batu tanpa berbicara satu sama lain. Hingga terdengar suara menyapa keduanya. "Sedang apa kalian di situ?" tanya suara itu. Mereka pun menoleh dan mereka melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang membawa lanjung di punggungnya. "Kami tadi diajak teman ke sini, Nek, tapi teman kami itu menghilang. Kami nggak tahu jalan keluar dari sini. Kami nggak berani kemana-mana, takut nyasar," jawab Anggi seperti itu. "Memang kalian dari mana? Siapa temanmu itu?" tanya si nenek. "Kami dari kota, Nek. Kami cucunya Aki Adan. Dan nama teman kami itu Lara." Si nenek mengurutkan dahinya. "Oh, jadi kalian ini cucunya si Adan. Siapa tadi temanmu itu?" "Lara, Nek." "Oh, si Lara. Tapi bukannya masih dikurung ya? Kan masih belum sembuh kesurupannya," ujar si nenek. Angga dan Anggi saling bertatap, tak percaya dengan apa yang baru saja si nenek itu katakan.
Ya sudah, gak usah dipikirin. Ayo pulang, ikut nenek. Nenek tinggal di mana? Tanya Angga. Di desa yang sama dengan kakek kalian. Ayo mari ikuti nenek. Angga dan Anggi masih berdiri diam saat si nenek mulai melangkah meninggalkan mereka berdua. Mereka masih ragu untuk mengikuti si nenek. Bagaimanapun juga, dari pengalaman terakhir mereka mempercayai seorang, malah mereka ditinggal di dalam hutan itu. Ayo cepat, sudah mulai gelap ini, ujar si nenek. Nenek orang kan? Tanya Angga tiba-tiba. Kalian pikir nenek ini hantu, ha? Lihat kaki nenek, napak tanah kan? Lihat garis di atas bibir nenek. Lihat tumit nenek. Lihat semuanya, sama seperti kalian kan? Artinya, nenek ini manusia. Angga tersimpuh malu saat itu. Maaf ya nek, ucap Angga kemudian. Sudah, ayo kita pulang, ajak si nenek tersebut. Akhirnya, mereka berdua pun mengikuti si nenek. Dan dalam perjalanan keluar dari hutan itu, Anggi dan Angga mendengar banyak sekali orang yang seperti ngobrol di dalam hutan itu. Tapi mereka tidak jelas mendengar apa yang mereka sedang obrolkan. Hanya seperti suara yang banyak riuh. Dan saat Angga dan Anggi ini hendak bertanya kepada si nenek ini seperti memberikan kode supaya mereka ini diam. Dan tak berapa lama, si nenek juga langsung menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa daerahnya. Singkat cerita, mereka bertiga pun kemudian sampai di desa. Mereka berpisah dengan si nenek, karena katanya si nenek rumahnya tidak searah dengan rumah kakek Adan. Sesampainya di rumah, rupanya mereka sudah ditunggu oleh kakeknya, neneknya, ibunya, dan ayahnya. Semuanya terlihat menunggu kedatangan mereka. Dari mana saja kalian berdua? Tanya ayahnya dengan suara yang sedikit emosi. Angga dan Anggi akhirnya jujur dengan apa yang terjadi hari itu. Saat mendengar cerita dari cucu-cucunya, wajah kakeknya langsung tegang. Kalian tidak tahu siapa orang itu, dan kalian dengan mudahnya mau diajak pergi. Maaf kek, kami kira dia tidak akan meninggalkan kami. Neneknya lalu memberikan kode kepada kakeknya tersebut supaya jangan memarahi cucu-cucunya itu. Yang penting sekarang mereka sudah pulang dengan selamat, ujar neneknya. Kakeknya hanya menghela napas panjang. Kalau ada apa-apa setelah ini, beritahu kakek, ujar kakeknya berbicara. Malam itu terasa lain bagi Anggi. Hawa di ruangan tersebut terasa pengap dan panas. Ia pun sampai tidak bisa tidur karena kepanasan. Akhirnya, Anggi langsung membuka jendela. Angin malam berhembus masuk dan membuat rasa panas di ruangan itu berkurang. Anggi pun bisa tidur setelahnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil-manggil nama Anggi. Anggi terbangun karena suara itu terus mengganggunya. Tapi ketika ia membuka mata, suara itu tidak terdengar lagi. Dan saat ingin ia melanjutkan tidurnya, tiba-tiba pintu jendela itu tertutup dengan sangat kencang, seperti didorong oleh seseorang. Siapa? Tanya Anggi. Hai Anggi, mau ikut bermain? Tanya suara dari kegelapan di luar jendela. Siapa kamu? Tanya Anggi beranjak dari tempat tidurnya. Masa kamu lupa? Ujar suara itu. Anggi berjalan pelan ke arah jendela. Ia berniat untuk menutup dan mengunci jendela tersebut, agar orang yang berada di luar itu tidak bisa mengganggunya lagi. Namun baru saja tangan Anggi menarik satu pintu jendela itu, tiba-tiba tangannya ditarik kencang oleh seseorang. Untungnya semua jendela di rumah kakeknya tersebut dilapisi dengan teralis kayu, sehingga Anggi tidak sampai ikut tertarik keluar saat ditarik oleh orang itu. Ayah, ibu, tolong. Anggi berusaha melepaskan tangan dari tarikan orang yang berada di luar jendela. Tapi anehnya di sini, Anggi sama sekali tidak melihat orang itu dengan jelas. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan Anggi tidak bisa mengingat apapun lagi. Anggi terbangun dalam kondisi diikat di bagian kaki dan tangannya. Ibu, ayah, kenapa Anggi? Tanya Anggi. Ini Anggi kan? Tanya ibunya. Mama gak usah bercanda deh. Ini lagi ada apa? Kok aku terikat gini? Lagi ngerjain aku ya? Ujar Anggi mulai meringis. Karena ia seperti seluruh tubuhnya sakit, seperti habis dipukuli. Semua orang yang berada di ruangan itu seketika menarik napas lega setelah mendengar kata Anggi.
Kamu itu tadi kesurupan, Gi. Kamu ngamuk. Lihat tangan Angga sampai terluka karena menahanmu. Ujar ayahnya berbicara. Anggi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Karena Anggi tidak merasa benar-benar mengamuk. Yang ia ingat sebelumnya ia berteriak meminta tolong karena tangannya ini ditarik orang dari luar jendela. Kamu kena palasit, Cuk. Palasit itu mengincarmu karena kamu adalah cucu kakek. Kakek akhirnya mengembalikan palasit itu kepada Lara. Supaya kamu bisa selamat. Harus ada yang dikorbankan untuk mengusir palasit itu, ujar kakeknya. Lalu Lara bagaimana, Kek? Ruangan itu seketika hening. Kek, palasit itu apa? Tanya Angga membaca keheningan di antara mereka. Kakeknya menghela napas panjang. Ia menatap Angga. Palasit itu biasanya ada yang memelihara. Jenisnya banyak. Dan yang menyerang Lara itu adalah palasit berantai. Palasit yang cukup sulit diobati. Diobati satu orang, maka 2 orang yang akan kena imbasnya. Diobati 2 orang, maka 4 yang akan kena. Dan kalau sudah begitu, kakek tidak punya cara lain untuk mengobatinya selain menyumbalkan 1 orang yang pertama terkena palasit tersebut. Dalam kasus ini, orang yang pertama terkena palasit itu adalah Lara, ujar kakek menjelaskan. Terus bagaimana bisa Lara terkena palasit itu? Apa yang sudah dia lakukan, Kek? Tanya Angga penasaran. Dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan di air terjun bersama pacarnya. Kebetulan wadah palasit itu ditanam di sekitar air terjun tersebut. Jadi kelakuan mereka itulah yang membangunkan palasit yang kelaparan itu. Terus Anggi bisa sembuh kan? Tanya Angga. Iya, bisa. Beberapa hari setelah kejadian tak masuk akal itu, mereka mendengar kabar kalau Lara meninggal dunia, gantung diri di kamarnya. Dan setelah Lara meninggal, Anggi tidak pernah lagi mendapatkan gangguan-gangguan mistis. Meskipun ada hal yang tidak mengenakan selama liburan mereka di desa itu, namun Angga dan Anggi tidak takut untuk kembali ke desa sang kakek suatu hari nanti. Mereka menjadikan pengalaman alami mereka selama liburan sebagai pelajaran mereka. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.